semua, selamat siang. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini dari pengawal ibadah kita sejak kita sembahkan berdiri sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari Jumat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan sisa apa yang berikutnya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau sediakan bagi kami pada siang hari ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Mari Bapa Kau berkati, biarlah ibadah pada siang hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama akan pujian dari Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi, Sulu Langkah Kami dan sisa apa yang berikutnya. Sabdamu abadi, sulu langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dua firman saya minta kesediaan dari Kak Samce. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan ibadah firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Mari Engkau hadir bersama kami sehingga apa yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 34. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-34 di bawah perikop penghakiman terakhir. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Baik, shalom untuk kita semua. Tema firman Tuhan yang akan menuntun ibadah kita sore hari ini adalah masuklah dalam berkat kerajaan Allah. Dalam kehidupan kita setiap hari, banyak dari kita yang mungkin merasakan rasa cemas tentang masa depan. Kita sering kali bertanya-tanya apakah hidup ini memiliki makna atau tujuan yang lebih besar. Dalam Matius 25 ayat 34, Yesus memberikan pengharapan kepada mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan sendiri berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat ini mau mengingatkan kita tentang rencana besar Allah bagi umatnya, yaitu hidup dalam kebahagiaan kekal bersama Dia. Jadi sebenarnya untuk latar belakang penulisan Matius 25 ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang penghakiman terakhir, di mana Yesus menggambarkan pemisahan antara domba dan kambing. Domba sendiri kita tahu bahwa dia melambangkan orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Perumpamaan ini ditulis untuk mengingatkan murid-muridnya bahwa tindakan mereka terhadap sesama mencerminkan iman mereka kepada Allah.
Ayat kita dalam Matius 25 ayat 34 ini mau menegaskan bahwa Allah telah menyediakan kerajaannya bagi mereka yang diberkati. Namun berkat ini bukan sekedar berkat anugerah tanpa tanggung jawab. Yesus menekankan bahwa iman yang sejati itu harus diwujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama. Seperti misalnya memberi makan yang lapar, minum kepada yang haus, dan mengunjungi mereka yang sakit. Kasih kepada sesama itu merupakan cerminan kasih kepada Allah. Ketika kita menjalani hidup ini, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Allah. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang paling hina di dunia ini, kita melakukannya untuk Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa kita, setiap kali kita melakukan tindakan kecil yang penuh kasih, itu punya makna yang besar dan kekal. Sebagai penutup renungan firman Tuhan kita hari ini, Matius 25 ayat 34 merupakan undangan sekaligus janji Allah bagi kita semua bahwa kerajaan surga ini telah disediakan bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui tindakan kasih dan kepada sesama. Untuk itu mari kita hidup dalam kasih dan pelayanan, karena itulah jalan menuju berkat kekal bersama Bapa. Saat kita menanti kedatangannya, biarlah setiap perbuatan kita mencerminkan iman kita kepadanya. Seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 40 berbunyi, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian renungan singkat kita hari ini. Terima kasih. Baik, demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Biarlah apa yang kita dengar pada saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan mengaminkan firman Tuhan kita pada siang hari ini dengan melakukan pujian